Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok PKHC 7 dengan anggota yang pertama itu Muhammad Hujan, yang kedua Dana Suramataya, yang ketiga Muhammad Almer Nayaka, yang keempat Naufal Fitrah Utama, dan yang kelima Prima Nadawaratanka. Ini kami akan menjelaskan tentang serangan penyakit hama dan gulma pada cemara gunung dengan nama latin Casuarina chikungunya. Yang pertama yaitu ada penyakit embun tepung. Pengertian dari penyakit embun tepung ini sendiri merupakan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur dari genus Ercipe seperti E. poligoni yang membentuk lapisan seperti embun atau hibah jamur. Yang kedua yaitu ada gejala dan tanda pada embun tepung. Gejala dan tanda yang ada pada embun tepung ini sendiri ditandai dengan munculnya bercak putih seperti embun pada bagian daun yang terkadang dapat menyebar hingga ke ranting dan batang. Untuk penyebab dari adanya embun tepung ini sendiri berasal dari jamur dengan genus Ericipe, misalnya yaitu E. poligoni. Berikutnya dampak yang disebabkan dari penyakit embun tepung ini yaitu daun mengalami malformasi. Malformasi ini adalah daunnya mengering tapi tidak gugur. Yang kedua metabolisme, dan yang terakhir adalah fotosintesa dan administrasi yang terhambat. Pengendalian dari penyakit embun tepung ini sendiri bisa dilakukan melalui pertama ada pengendalian mekanis, yaitu dengan melakukan pencabutan daun serang secara manual. Berikutnya ada pengendalian secara fototeknis. Ini dilakukan dengan melakukan pemupukan ini lebih efektif apabila mengandung sulfur dan bioside. Ini juga ada pengendalian biologis. Ini dapat dilakukan dengan melakukan penyemprotan pestisida hayati seperti minyak cengkeh, bawang, atau bisa digunakan musuh alaminya seperti jamur Aphthalomyces quisqualis. Terakhir ada pengendalian kimiawi. Ini bisa dilakukan dengan penyemprotan pestisida kimia seperti hexaconazole. Dan untuk pengendalian hama semut terdiri dari 3 cara. Yang pertama adalah secara mekanik. Pengendalian secara mekanik dilakukan dengan cara menghilangkan sarang semut dan semut-semut yang ada di sekitar pohon. Hal ini dapat dilakukan dengan cara manual ataupun menggunakan alat bantu seperti sikat ataupun selang air. Yang kedua adalah kimia. Pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida. Pestisida yang digunakan haruslah aman bagi tanaman dan lingkungan, karena jika tidak maka akan bisa menyerang pohon itu sendiri. Yang ketiga adalah biologi. Pengendalian secara biologi dilakukan dengan cara menggunakan predator alami semut, seperti kumbang, laba-laba, ataupun burung. Kedua ada hama rayap. Rayap adalah serangga sosial yang hidup berkelompok dalam sarang yang disebut koloni. Rayap merupakan hama penting yang dapat merusak berbagai jenis tanaman, termasuk batang pohon. Rayap menyerang batang pohon dengan memakan selulosa yang terdapat di dalam kayu. Gejala dan tanda yang disebabkan oleh hama rayap yaitu adanya lubang kecil di batang pohon, adanya serbuk kayu yang keluar dari lubang di batang pohon yang terlihat berlubang atau berongga, daun yang menguning atau layu, tanaman yang tumbuh kerdil atau tidak berbuah. Penyebab rayap kayu kering atau drywood termites, rayap kayu basah subterranean termites, dan rayap tanah termites. Untuk dampaknya sendiri, hama rayap ini berdampak pada kerusakan fisik pada batang pohon berupa batangnya yang rapuh, dan itu juga menurunnya produktivitas dari pohon yang terkena hama rayap itu sendiri. Lalu juga bisa berdampak pada kematian tanaman. Pengendalian dari hama rayap itu ada pengendalian preventif dan juga pengendalian kuratif. Pengendalian preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya serangan rayap. Di antaranya yaitu memilih lokasi penanaman yang tepat,
dan juga membuat drainase yang baik. Drainase yang baik ini akan membantu mengurangi kelembapan di sekitar pohon sehingga dapat menurunkan risiko serangan rayap. Lalu juga dengan cara melakukan pemupukan yang tepat. Pengendalian kuratif juga bertujuan untuk mengendalikan serangan rayap yang telah terjadi. Cara yang dilakukan pengendalian kuratif ini diantaranya mendeteksi serangan rayap secara dini. Serangan rayap pada pohon dapat dikenali dari adanya tanda-tanda berikut, diantaranya terdapat lubang kecil pada batang atau akar pohon, terdapat kotoran rayap atau fras di sekitar pohon, dan juga pohon terlihat layu atau mati. Cara selanjutnya yaitu membongkar sarang rayap. Sarang rayap biasanya terletak di dalam tanah di sekitar pohon. Sarang rayap juga harus dibongkar dan dihancurkan, membunuh semua rayap termasuk ratu rayap. Yang selanjutnya yaitu dengan cara fumigasi. Ya, fumigasi itu sendiri adalah proses pengasapan dengan gas beracun untuk membunuh rayap. Fumigasi dapat dilakukan pada pohon yang telah terserang rayap secara parah. Yang terakhir yaitu melakukan injeksi insektisida. Nah, injeksi insektisida ini dapat disuntikan ke dalam pohon yang telah terserang rayap untuk membunuh rayap. Baik, cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami, yaitu dari PKHZ7 tentang serangan penyakit hama dan gulma pada cemara gunung dengan nama latin Casuarina jumbuhiana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.